still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the night. Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time to leave that gun around. In my teens, we were acting up and running around. Now we're grown, still get to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they were young. So I guess I gotta get it to the cemetery. Getting paid just for rapping is fun. Kembali lagi di channel saya Muhammad Mamasi Matuwo. Iya, sebenarnya jenenge gopo. Selamat datang di channel saya Muhammad Mamasi Matuwo. Kali ini saya akan membahas soal drifting. Tentunya bagi kalangan muda yang menyukai barang-barang vintage atau barang dengan baju, sepatu dengan harga lebih murah daripada harga di toko, pasti mengetahui tentang drifting. Bagi yang belum mengetahui, berikut penjelasan soal drifting. Pertama, kita membahas tentang pengertian dari drifting. Apa itu drifting? Mungkin istilah drifting sudah tak terdengar asing bagi para pemuda yang menyukai barang-barang vintage. Namun bagi sebagian kalangan, drifting adalah budaya populer yang mengesampingkan faktor higienitas. Namun di Indonesia sendiri, drifting kini telah memiliki kalangan penggemarnya tersendiri. Konsep drifting yang mendukung kampanye zero waste atau gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk yang dipakai bisa digunakan kembali. Kampanye ini disambut baik oleh banyak kalangan, terutama anak muda. Namun, walaupun istilah ini sering didengar oleh banyak kalangan, banyak anak muda yang masih belum sepenuhnya mengerti arti atau makna dari drifting. Untuk mengetahui makna tersebut, berikut ini saya akan menjelaskan makna atau pengertian dari drifting. Menurut pada Kamus Urban, drifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Selain itu, arti drifting juga dapat disebut sebagai kegiatan membeli barang bekas atau membeli barang bekas pakai dengan catatan bukan berarti kualitas barang yang dijual tidak begitu bagus. Sebaliknya, barang yang dijual di toko thrift biasanya masih dalam keadaan baik dan berkualitas. Seperti ini. Tidak hanya tampilannya yang unik, menarik dan tidak pasaran, bahkan jika beruntung, pembeli bisa menemukan barang branded dengan harga yang cukup terjangkau dan masih bagus kualitasnya. Keuntungan lainnya dari drifting adalah busana yang lebih awet dan tidak mudah rusak dikarenakan sudah terbukti oleh pemilik sebelumnya. Pembeli juga dapat menemukan barang-barang langka yang jarang dijumpai. Bahkan pembeli mungkin saja mendapatkan barang limited edition dengan harga yang cukup terjangkau. Menurut urbanasia.com, secara bahasa, thrift diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sementara kata-kata thrifty diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Dari situ bisa diartikan bahwa thrifting adalah kegiatan membeli atau berburu barang bekas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah awal mula thrifting. Menurut urbanasia.com juga menjelaskan bahwa thrifting berawal dari tahun 1760 sampai 1840. Itu yang tahap pertamanya. Pada era ke-19 terjadi revolusi industri yang memperkenalkan mass production of clothing atau produksi massal pakaian, yaitu sebuah kegiatan yang mengubah cara pandang masyarakat saat itu mengenai dunia fashion.
kala itu harga pakaian baru sangat murah dan terjangkau, sehingga masyarakat menganggap pakaian adalah barang sekali pakai lalu dibuang. Matesek sama ini. Melihat fenomena itu membuat komunitas gereja Protestan Salvation Army memutuskan untuk fokus mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai tersebut menjadi sebuah donasi. Di tahun 1897, Salvation Army mengeluarkan sebuah shelter bernama Salvage Brigade. Salvage Brigade. Apa Salvage Brigade? Jadi itulah sebuah pengumuman bagi orang-orang yang merasa sudah kelebihan pakaian dan menumpuk bisa disumbangkan ke Salvation Army. Tidak hanya Salvation Army, penduduk lingkungan tersebut juga biasanya berkeliling dengan gerobak daunnya untuk meminta pakaian yang sudah tidak terpakai kepada warga yang mampu-mampu. Kemudian berlanjut ke masa tahun 1920-an. Pada tahun ini Amerika mengalami krisis besar-besaran. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membeli pakaian baru saat itu. Akibatnya, ide untuk memilih alternatif untuk berbelanja adalah di thrift shop atau toko barang bekas. Kemudian berlanjut ke tahun 1970-an. Di tahun ini ada Buffalo Exchange yang menjadi thrift shop utama yang besar dan sukses. Buffalo Exchange memiliki berbagai cabang di Amerika dengan total cabang mencapai 49 cabang. Buffalo Exchange, pengunjung dapat melakukan berbagai transaksi seperti membeli, menjual, atau menukar barangnya. Kemudian berlanjut pada tahun 1990-an pada masanya Kurt Cobain. Pada masa Kurt Cobain atau Cak Cobain sedang jaya-jayanya, yaitu tahun 1990-an. Penampilannya secara tidak sengaja mempromosikan thrifting style. Pasalnya pada masa itu Kurt Cobain, Cak Cobain, bisa dibilang panutan setiap remaja. Kurt Cobain seolah mempopulerkan thrifting style lewat gaya khasnya yang kerap tampil mengenakan jeans bolong, flannel shirt, dan lapisan atau layering yang cukup banyak. Dia juga beberapa kali tampil dengan kaos atau kemeja yang sudah bolong-bolong. Kemudian yang terakhir adalah pada masa saat ini. Menurut laporan eBay World, saat ini thrift shop adalah bagian dari industri besar yang bernilai hingga 14,4 miliar US dollar atau sekitar 205 triliun. Studi tentang preferensi konsumen pun menunjukkan bahwa kaum milenial suka berbelanja dan bangga menggunakan barang bekas. Buat yang sudah mengetahui tentang apa itu arti thrifting, mulai dari sejarahnya, pengertiannya, berikut setelah ini saya akan menjelaskan contoh-contoh jaket yang termasuk thrift dan harganya sangat murah sekali. Berikut ini saya akan menjelaskan barang-barang atau jaket-jaket yang termasuk vintage setelah saya dapatkan dari berkeliling di toko-toko thrift shop di Malang. Dan berikut videonya. Bagi yang kepo, langsung aja. Tulus mentari menepati janji hari di dalam buayan dalam persada. Meniti bahagia ku berikan hidup
jaket yang saya dapatkan kemarin. Yang utama adalah jaket varsity atau jaket baseball. Saya mendapatkannya dengan harga 65.000 saja. Perlu diketahui semuanya ya, bahwa jaket varsity akhir-akhir ini naik kembali trennya dan bisa dijual sekitaran 125 ke atas, masih nyampe sih. Top. Selanjutnya Kemudian ada jaket vintage banget, vintage pol-pol momen nih, sumpah gendeng, dari Champion. Modelnya kayak gini, vintage banget lagi, sumpah. Nah, gila oleng. Saya dapat dengan harga 90.000 rupiah. Ini jaket vintage termasuk harga yang gelap, nggak tahu ini dijual berapa, tapi di atas 125 masih dapat sini, bisa dijual lagi. Selanjutnya kemudian ada jaket vintage juga warna ungu full color. Ini mereknya SS1. Saya mendapatkannya dengan harga 40.000 rupiah. Ini top. selanjutnya Ini ada jaket varsity juga. Ini bagus banget warnanya, hijau apa ya? hijau tekel nanti. Hijau tekel. Saya mendapatkannya di harga 25. Selawewu oleh iki gendeng gak Gur? Ini bisa dijual lagi 50 ke atas, bisa sih. Bisa banget malah, cepet banget lakunya. Ini jaket saya sendiri. Ini saya dapat di harga 50.000. Belakangnya tulisannya gini, dan dalamnya cukup bagus sih ini. Top. Dan di total saya habis sekitaran 220.000 rupiah. Top. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya tentang drifting, dan bagi yang ingin mulai bisnis atau ingin menjual jaket-jaket atau baju-baju drifting, itu bisa mulai dengan modal yang tidak harus besar. Dan sekarang sudah banyak platform-platform yang udah bisa mulai untuk berjualan, seperti Facebook, Shopee, Instagram, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, told him slide, no